Okay, welcome back to my YouTube channel, Math Edu Study. Oke, hari ini kita kuliah online lagi bersama dengan saya, Adi Santro Diansyah. Dan hari ini, di video ini, akan saya jelaskan terkait dengan aplikasi integral tentu. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat, karena subscribe dan juga like itu tidak nggak usah bayar, gratis. So, jangan lupa untuk di comment, like, and subscribe. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kalkulus integral lagi, kalkulus 2, di mana nanti akan kita kaji kali ini adalah aplikasi integral pada bidang ilmu pengetahuan, khususnya untuk matematik. Ya, yaitu dengan materi volume benda putar. Oke, kita definisikan terlebih dahulu apa itu volume benda putar. Jika kita memiliki suatu daerah D yang pada bidang datar, suatu daerah D pada bidang datar apabila diputar dengan suatu poros tertentu akan menghasilkan suatu benda putar. Volume benda putar tersebut dapat dihitung menggunakan integral tentu, dan berikut adalah interpretasi geometrinya. Oke, ini yang pertama disajikan daerah R yang dibatasi oleh fungsi fx yang akan diputar. Kemudian ini Oke. Selanjutnya saya ulangi lagi, ini adalah interpretasi geometri untuk daerah R yang akan diputar, di mana daerah R itu dibatasi oleh fungsi fx, dan berikut adalah hasil putarannya atau benda putar yang diperoleh apabila daerah tersebut diputar terhadap sumbu x dengan sumbu rotasinya atau sumbu porosnya itu ada di sumbu x. Oke, ada 3 cara untuk melakukan penyelesaian masalah terkait dengan materi volume benda putar. Yang pertama, ada metode cakram, kemudian ada metode cincin, dan yang terakhir nanti ada metode sel silinder. Dan untuk yang pertama, di video ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan metode cakram. Oke, let's check this out. Oke, metode cakram. Mencari volume benda putar menggunakan metode cakram. Bisa diperhatikan terlebih dahulu pengantarnya. Dipunyai fungsi f kontinu pada selang tertutup AB, daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi f, sumbu x, kemudian garis x sama dengan A dan juga garis x sama dengan B, diputar dengan poros sumbu x, akan membangun suatu benda putar. Volume benda putar yang dicari dapat dicari dengan menggunakan metode cakram sebagai berikut. Ini interpretasi geometrinya, di mana gambar yang A 6.3a itu daerah yang dibatasi oleh fungsi f, kemudian x sama dengan A, x sama dengan B dan juga sumbu x. Kemudian daerah tersebut diputar dengan poros di sumbu x, sehingga nanti hasilnya itu sama dengan yang ada di gambar yang kedua. Ini yang gambar A, ini yang gambar yang kedua. Oke. Jadi nanti akan diperoleh daerah yang menyerupai tabung sebenarnya. At least sebenarnya hampir mirip dengan tabung, di mana nanti jari-jarinya itu adalah FTI dan juga tingginya itu adalah delta IX. Dan ini menggunakan metode cakram ke I. Berikut adalah perhitungannya, silakan diperhatikan. Kita buat terlebih dahulu partisi. Kembali lagi, partisi, dan partisi. Kenapa kita membahas terkait dengan partisi? Karena ini adalah integral tentu, dan seperti yang kita ketahui, definisi utama dari integral tentu itu adalah menggunakan limit jumlah Riemann. Oke, kita buat partisi untuk selang tertutup AB. Kemudian kita pilih titik sampel TI yang merupakan anggota dari selang tertutup XI-1 dan XI. Kemudian nanti akan kita peroleh volume cakram ke I-nya itu adalah Pi kali FTI kuadrat dikali dengan delta IX. Sehingga nanti akan kita peroleh rumusnya adalah V sama dengan P dikalikan dengan limit sigma FTI kuadrat dikalikan dengan delta IX
untuk T sama dengan 1 hingga N, di mana normnya itu mendekati 0, itu akan sama dengan Pi dikalikan dengan integral fx dx dari A sampai dengan B. Selanjutnya, akan saya sajikan beberapa contoh untuk terkait dengan bagaimana mencari volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Contoh yang pertama bisa kita perhatikan. Bentar. Hitunglah volume benda putar. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh grafik fx sama dengan x kuadrat, x sama dengan 0, dan x sama dengan 4, dan juga dibatasi oleh sumbu x, dan diputar dengan menggunakan poros sumbu x. So, kita buat partisi terlebih dahulu. Jelas karena tadi batasnya itu antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 4, maka kita buat partisi dari selang tertutup 0 sampai 4. Kemudian nanti kita pilih TI yang merupakan anggota dari selang tertutup XI-1 dan XI, sehingga nanti akan kita peroleh volumenya sama dengan Pi kali limit sigma FTI kuadrat dikalikan dengan delta IX T sama dengan 1 sampai N. Untuk norm P yang mendekati 0 itu nanti akan sama dengan Pi dikalikan dengan integral X kuadrat dikuadratkan dx dari 0 sama dengan 4. Itu nanti hasilnya adalah 1024 dibagi 5 dikalikan dengan Pi, atau 1024 Pi dibagi 5. Sehingga ini interpretasi geometrinya bisa diperhatikan karena tadi kan dia rumus fx-nya itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini dari 0 sama dengan 4. Berarti nanti ini daerahnya di sini ya, ini dan ini. Nanti kemudian dia akan diputar berdasarkan sumbu x. Jadi nanti dia akan memutar seperti ini. Sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 1024 Pi dibagi dengan 5 satuan volume. Oke, contoh kedua. Sebelumnya silakan diselesaikan terlebih dahulu tantangan 1 yang saya yang ada, di mana tantangan 1 itu tertulis hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan sepertiga x, x-nya antara 0 sampai dengan 3, dan sumbu x, dan diputar terhadap sumbu x. Kemudian yang kedua, adakah cara lain untuk menentukan volume benda putar selain dengan yang sudah kalian kerjakan di atas? Jika ada, silakan dikerjakan dan dijelaskan bagaimana proses pencariannya. Oke, ini tantangan 1. Selanjutnya saya sampaikan contoh kedua. Hitung volume benda putar yang terjadi jika D itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan x kuadrat, Y sama dengan 0, dan sumbu Y, dan juga diputar terhadap sumbu Y. Oke, kita kembali ke contoh kedua. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika D dengan batas grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dan Y sama dengan 0, sumbu Y, dan juga diputar terhadap sumbu Y. Oke, ini gambarnya. Ini fx sama dengan y kuadrat dari 0 sampai dengan 2 batasnya. Kemudian dia juga dibatasi oleh sumbu y juga. Kemudian dia juga diputar terhadap sumbu y. Sehingga nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama kita buat partisi untuk selang 0 sampai dengan 4 pada sumbu y. Kemudian kita pilih TI, itu anggota dari selang tertutup YI-1, YI. Kemudian kita tulis Y sama dengan X kuadrat, sehingga akan kita peroleh X itu sama dengan akar Y. Dan kita punyai Y itu antara 0 sampai dengan 4.
Sehingga kita tulis X itu sama dengan akar Y, atau kita tulis GY itu sama dengan akar Y. Kemudian akan kita peroleh nilai VI-nya itu sama dengan Pi kalikan dengan GTI kuadrat dikalikan dengan delta IY, atau kita peroleh nanti V-nya itu sama dengan P kali limit sigma GTI kuadrat dikalikan dengan delta IY, I sama dengan 1 sampai dengan N, norm P-nya itu mendekati 0, nanti akan sama dengan Pi dari integral akar Y kuadrat di Y dari 0 sampai dengan 4, atau nanti hasilnya akan kita peroleh nilainya adalah 8 Pi. Sehingga volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, Y sama dengan 0, dan sumbu Y dan diputar terhadap sumbu Y adalah 8 Pi satuan volume. Selanjutnya, kalian bisa mendiskusikan tantangan kedua, di mana kalian diminta untuk mencari volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh fungsi Y sama dengan 4 min X kuadrat dan juga diputar terhadap sumbu Y. Oke. Tantangan tersebut bisa kalian diskusikan secara online melalui aplikasi WhatsApp Group yang sudah kita miliki. Jadi, nanti akan saya minta salah satu di antara kalian untuk menjadi moderator. Nanti akan saya sampaikan melalui informasi di WhatsApp Group. Silakan nanti diskusikan kalau misalnya memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada saya, nanti silakan moderator menyampaikan kepada saya. Tapi seperti biasanya, saya yakin kalian bisa berdiskusi secara mandiri dan kalian juga bisa belajar secara mandiri seperti hal yang sudah dilakukan oleh Rumble D maupun Rumble yang lain. Oke, itu sekian materi dari saya. Jadi saya review lagi, di mana tadi kita sudah mempelajari terkait dengan materi volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Tadi sudah saya sampaikan ada 2 contoh. Contoh yang pertama, tadi fx sama dengan x kuadrat, x sama dengan 0, X sama dengan 4, dan juga diputar terhadap sumbu X. Hasilnya tadi adalah 1024 Pi per 5. Kemudian yang kedua tadi, volume benda putar yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat, y sama dengan 0, dan sumbu y yang diputar terhadap sumbu y, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah 8pi satuan volume. Dan ada 2 tantangan yang bisa kalian selesaikan untuk di video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk didiskusikan melalui WhatsApp Group. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap pesan yang sering saya sampaikan untuk selalu tetap ada di rumah saja, stay at home and study at home. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.